Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas 6 fakta menarik tentang bisnis tim esports yang mungkin belum kalian ketahui. Kalian tahu kan, esports sekarang lagi booming banget. Dari game-game seru sampai turnamen-turnamen kelas dunia, semuanya ada. Tapi, pernah nggak sih kalian mikir, gimana sih sebenarnya bisnis di balik tim-tim esports ini? Ternyata, dunia esports ini nggak cuma tentang jago main game doang, bro. Ada banyak fakta mengejutkan tentang bisnis di baliknya yang mungkin belum kalian ketahui. Dari angka-angka fantastis sampai strategi bisnis yang nggak kalah seru dari permainan gamenya, kita bakal bahas tuntas di video ini. Jadi siapin cemilan kalian, duduk yang manis, dan let's get right into it. Oke, pertama-tama kita bahas dulu soal duit. Kalian pasti penasaran kan, dari mana sih tim esports ini bisa dapat uang? Jawabannya, banyak banget. Pertama, ya jelas dari hadiah turnamen. Bayangin aja, The International, turnamen Dota 2 terbesar, pernah ngasih hadiah total lebih dari 40 juta dolar. Gila nggak tuh? Terus, ada juga sponsor. Perusahaan-perusahaan gede sekarang pada ngantri buat ngasih sponsor ke tim-tim esports, karena mereka tahu esports punya fanbase yang gede banget. Nggak cuma itu, penjualan merchandise juga jadi sumber cuan yang nggak bisa diremehin. Mulai dari jersey, jaket, sampai gantungan kunci, semuanya laku keras diborong fans. Jadi bisa dibilang tim esports ini punya banyak banget jalan buat ngasilin duit. Makin jago timnya, makin banyak juga peluang buat dapetin cuan. Nah, sekarang kita bahas soal sponsor. Kayak yang udah gue singgung tadi, sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang tertarik buat jadi sponsor tim esports. Mulai dari brand minuman kayak Red Bull, sampai perusahaan elektronik kayak Intel dan Logitech, semuanya pada berlomba-lomba masuk ke dunia esports. Kenapa? Karena mereka sadar, esports punya potensi pasar yang luar biasa besar. Dengan mensponsori tim esports, brand-brand ini bisa menjangkau target pasar yang lebih muda dan tech-savvy, yang mungkin susah dijangkau lewat media tradisional. Dan gak cuma ngasih duit, sponsor-sponsor ini juga sering ngasih dukungan lain, kayak peralatan gaming kelas atas, fasilitas latihan yang canggih, dan tentu saja exposure media yang luas. Jadi, bisa dibilang sponsor dan tim esports ini punya hubungan yang saling menguntungkan. Sponsor dapat exposure, tim esports dapat dukungan finansial. Win-win solution. Kalian ngerasa punya fanbase yang paling solid? Coba bandingkan sama fans tim esports. Mereka ini loyalitasnya nggak main-main, bro. Bayangin aja, mereka rela begadang sampai subuh cuma buat nonton tim kesayangannya bertanding di turnamen. Mereka rela ngeluarin duit buat beli merchandise, tiket nonton offline, dan bahkan donasi langsung ke tim esports favorit mereka. Nggak cuma itu, mereka juga aktif banget di media sosial, selalu ngasih dukungan dan semangat buat timnya. Bahkan di saat timnya lagi kalah sekalipun. Kesetiaan fans inilah yang bikin esports jadi industri yang sangat menarik. Bayangkan, jutaan orang di seluruh dunia bersatu karena kecintaan mereka pada sebuah game dan tim esports favorit mereka. It's a beautiful thing. Oke, sekarang kita ngomongin soal turnamen. Di dunia esports, turnamen itu ibaratnya perang besar, bro. Tim-tim terbaik dari seluruh dunia bertarung habis-habisan buat memperebutkan gelar juara dan tentu saja hadiah uang tunai yang fantastis. Sebut aja The International buat Dota 2, League of Legends World Championship, atau Fortnite World Cup. Turnamen-turnamen ini nggak cuma jadi ajang unjuk gigi para pro player, tapi juga jadi tontonan yang epic banget buat para fans. Bayangin aja, puluhan ribu penonton memadati stadion, jutaan pasang mata menyaksikan secara online, dan atmosfernya panas, penuh dengan teriakan, sorakan, dan ketegangan yang nggak kalah seru dari pertandingan olahraga tradisional. Dan yang bikin makin seru, hadiah turnamen esports ini nggak main-main, bro. Ada yang sampai ngasih hadiah puluhan juta dolar. Gila nggak tuh? Dulu, esports mungkin cuma dianggap hobi. Tapi sekarang, esports sudah jadi bisnis serius, bro. Buktinya, banyak banget investor yang ngucurin dananya ke tim-tim esports. Kenapa? Karena mereka melihat potensi besar di industri ini. Esports terus berkembang pesat, fanbase-nya makin besar, dan peluang bisnisnya pun makin terbuka lebar. Nggak heran kalau valuasi tim-tim esports ini terus meroket. Tim-tim besar kayak Team Liquid, FaZe Clan, dan Cloud9 sekarang nilainya udah mencapai ratusan juta dolar. Investasi ini tentu aja ngasih dampak positif buat tim esports.
Mereka bisa punya fasilitas latihan yang lebih canggih, merekrut pemain-pemain bintang, dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih matang. Jadi, gimana sih masa depan esports? Jawabannya, cerah banget. Esports diprediksi akan terus berkembang pesat di tahun-tahun mendatang. Teknologi yang semakin canggih, akses internet yang semakin mudah, dan fanbase yang terus bertumbuh jadi faktor pendorong utama pertumbuhan industri ini. Nggak cuma itu, esports juga punya potensi besar buat masuk ke ranah mainstream. Kita bisa lihat sekarang aja udah mulai banyak media tradisional yang meliput esports. Bahkan, esports juga udah dipertandingkan di ajang olahraga internasional seperti Asian Games. Jadi, buat kalian yang pengen terjun ke dunia esports, baik itu jadi pro player, streamer, atau pebisnis, this is the time. Masa depan esports cerah banget, bro. Itulah 6 fakta menarik tentang bisnis tim esports. Gimana? Keren banget kan? Esports nggak cuma soal game, tapi juga soal bisnis, strategi, dan tentu saja passion. Buat kalian yang tertarik buat mendalami dunia esports, jangan ragu buat cari tahu lebih banyak lagi. Siapa tahu, kalian bisa jadi bagian dari industri yang lagi booming ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.